Terima kasih Kakak Meksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nina sudah ada ya, Bu ya? Siap, Oh iya, oke. Ya, selamat siang Bu Nina. Ya, siap. ya baik Bapak Ibu peserta rapat koordinasi LPPBJ dan fasilitator. Pada siang hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Kepala BPSDM dari Provinsi Kalimantan Timur. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Nina Dewi MAP. Nah, untuk di sesi siang pada saat ini, kita mau sharing session dari BPSDM Kalimantan Timur terkait dengan strategi pengembangan kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, sebagai informasi dulu, Bapak Ibu, BPSDM Kalimantan Timur juga sudah terakreditasi A untuk LPPBJ-nya, dan untuk pelaksanaan pelatihannya hampir terlaksana semua ya Bu ya. Dari 12 pengajuan 11 terlaksana. Kemudian BPSDM Kalimantan Timur juga selain sudah menyelenggarakan pelatihan PBJ tingkat dasar, juga sudah menyelenggarakan pelatihan jabatan fungsional yang terdiri dari pembentukan dan okupasi PPK. Tingkat kelulusan dari pesertanya pun cukup tinggi ya Bapak Ibu. Nah, ini kita mau mengadakan sharing session dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, khususnya kepada BPSDM di provinsi-provinsi lain, gimana sih kira-kira strateginya nih dari Bu Nina dan tim untuk bisa mengembangkan kompetensi di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk waktu dan tempat Zoom, kami persilahkan Ibu Nina. Oke. Suara saya jelas terdengar, Ibu? Ya, sudah terdengar, Bu Nina. Oke, terima kasih, Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapus, yang tadi sudah sebelumnya bergabung dengan kita, kemudian para widya suara dan asesor Pusdiklat LKPP, kemudian narasumber dari LKPP dan seluruh peserta yang sudah bergabung dalam kegiatan rapat koordinasi LPPBJ dan fasilitator PBJ yang dilaksanakan pada hari ini. Alhamdulillah kami bisa bergabung sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Bu Vina. Saya Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Nina Dewi, mencoba untuk menyampaikan kaitannya dengan kebijakan pengembangan terhadap SDM PBJ khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Next, bagaimana visi Gubernur Kalimantan Timur yaitu sampai dengan 2023 nanti visi Kaltim berdaulat, yaitu berani untuk Kalimantan Timur berdaulat. Sudah jelas pada misi pertama berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, berdaya saing, terutama perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Dalam hal ini BPSDM Provinsi Kalimantan Timur mewujudkan misi Gubernur sebagaimana poin pertama tadi, untuk mewujudkan misi tersebut guna terwujudnya pengembangan SDM manusia yang andal di Kalimantan Timur. Dengan misi kami meningkatkan kinerja administrasi umum dan kepegawaian, kemudian meningkatkan capaian kinerja pengelolaan perencanaan program, kegiatan dan keuangan, kemudian mengembangkan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui sertifikasi kompetensi, salah satunya kegiatan pelaksanaan daripada PBJ, dan kemudian mengembangkan kompetensi teknis sumber daya manusia lainnya, dan mengembangkan kompetensi manajerial fungsional sumber daya manusia seperti pelatihan administrasi, administrator, latsar, dan lain sebagainya. Next. Untuk mendukung visi dan misi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, kita tujuan dan sasaran, kemudian ada isu strategis dan arah kebijakan daripada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan pelayanan publik, dan sasarannya guna meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan, pengembangan kompetensi, kemudian berkembangnya pengelolaan sertifikasi kompetensi, meningkatnya pemenuhan hak ASN untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 jam
pelajaran per tahun yang sedang kami laksanakan giat-giatnya pada saat sekarang ini. Adapun isu strategisnya adalah merumuskan permasalahan utama yang telah dirumuskan ditetapkan pada program dan kegiatan diprioritaskan BPSDM selama 5 tahun ke depan yang diawali dari 2019 sampai dengan 2023 nanti berakhirnya sesuai dengan masa bakti gubernur dan wakil gubernur. Kemudian masih rendahnya profesionalisme sumber daya manusia aparatur dan melayani publik atau masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Jika ditinjau dari luas wilayah, isu strategis ini pun dapat diuraikan dalam 2 permasalahan, yaitu upaya pelayanan standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi SDM aparatur yang dinilai masih belum optimal dalam pengelolaannya, baik dari segi kuantitas, jumlah aparatur yang harus mengembangkan kompetensi yang bersertifikasi, maupun kualitas yang dari hasil pengembangan kompetensi yang dapat berupa sertifikasi kompetensi. Kemudian belum optimalnya pengelolaan LSPDN yang merupakan sebuah lembaga yang baru dibentuk dalam lingkungan BPSDM Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan amanat dari Kementerian Dalam Negeri, di mana seluruh profesi di bawah naungan Mendagri wajib bersertifikasi. Walaupun saat ini juga kami sedang melaksanakan, mungkin belum secara optimal gitu. Next. Adapun arah kebijakannya adalah yang pasti menyusun regulasi untuk mendukung terkaitnya pengembangan SDM aparatur. Kemudian terus kami mengembangkan pengadaan sarana fisik sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Kemudian pengadaan kebutuhan pegawai yang berkompeten dan berintegritas khususnya dalam hal pengelola pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, dan mengembangkan sistem informasi kompetensi aparatur terus meningkatkan dalam bentuk sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur, kemudian mengoptimalkan pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi dengan meningkatkan kualitas khususnya bagi tenaga dalam ini bisa widya suara, pengajar dan sebagainya. Kemudian sinergitas kebijakan dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Lanjut. Kemudian pencapaian standarisasi dan akreditasi kelembagaan. Ini sebagaimana mungkin kami tadi disampaikan bahwasannya BPSDM Provinsi Kalimantan Timur dipercaya sudah akreditasi A dalam hal penyelenggaraan PBJ sebagai lembaga penyelenggara PBJ. Kemudian berakhir nanti di 2024 dan terus-terusan melaksanakan kegiatan, dan tidak hanya tertutup pada kegiatan PBJ, kami pun mengembangkan standarisasi dan akreditasi untuk pelatihan teknis lainnya. Kemudian pengembangan inovasi kelembagaan dan aparatur pengembangan kompetensi, dan melakukan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi juga dan lembaga PSDM, ya baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian mengoptimalkan evaluasi penyelenggaraan dengan pasca pengembangan kompetensi berbasis TIK dan pengelolaan sertifikasi kompetensi manajerial dan fungsional. Apalagi sekarang ke depan mungkin kita lebih concern terhadap jabatan-jabatan fungsional yang sebelumnya masih fokus kepada jabatan manajerial atau administrasi. Ini sedang terus-terusan kami kembangkan di BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian pengelolaan sertifikasi kompetensi teknis dan sosiokultural, maupun mungkin secara regulasi konsentrasi di tahun depan mungkin sosiokultural kita konsentrasi untuk mengimplementasikan pelatihan sosiokultural. Kemudian penyusunan dan pengendalian roadmap LSP PDN BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut. Kemudian berikutnya arah kebijakan kami adalah pengadaan dan pengoptimalan tenaga pengembangan kompetensi LSPDN
Kemudian pengelolaan sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri juga memperbanyak jenis dan metode penyelenggaraan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional berbasis TIK, dan pengembangan penyelenggaraan, pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri berbasis TIK, kemudian memperbanyak jenis metode penyelenggaraan, pengembangan kompetensi teknis dan sosiokultural berbasis TIK. Lanjut. Tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri bagaimana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 sebagai baik kami tentang susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur. BPSDM mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah di bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah. Kemudian dalam menjalankan tugas, BPSDM menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana program SDM, kemudian menyelenggarakan pengembangan potensi di lingkungan, di samping lingkungan pemerintah provinsi, kemudian juga menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi, kemudian pemantauan evaluasi pelaporan, pelaksanaan pengembangan SDM, pelaksanaan dan administrasi, dan ya, tugas lain diberikan oleh pemerintah oleh gubernur. Lanjut. Di sini BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai lembaga penyelenggara pengadaan barang jasa, lembaga pelatihan pengadaan barang jasa sudah berakreditasi A, kemudian dengan masa berlaku pada tahun 2019 kemarin sampai dengan 2023 berakhirnya. Ya mungkin ini ke depan untuk mempertahankan, semoga kami masih bisa, artinya bisa mempertahankan dengan akreditasi yang sudah kami capai, dengan akreditasi A sampai dengan masih berakhir masa berlaku sertifikasi. Lanjut. Kemudian BPSDM Provinsi Kalimantan Timur sebagai LPPBJ sudah jelas kami terus melaksanakan pelatihan, di setiap tahun melaksanakan kegiatan pelatihan, nanti akan kami sampaikan rekapitulasinya terhadap pelatihan-pelatihan yang kami lakukan. Kemudian yang pasti juga memfasilitasi di samping penyelenggaraan di lingkup pemerintah provinsi sendiri juga lintas pemerintah di luar pemerintah provinsi Kalimantan Timur, yaitu pemerintah kabupaten kota dan provinsi lain. Lanjut. Ini sudah jelas tadi mungkin oleh narasumber sebelumnya menjelaskan mengenai Perpres nomor 12 tahun 2021, kami tidak mengulasnya lagi. Lanjut. Nah, inilah penghargaan yang pernah kami terima BPSDM Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020, mendapat penghargaan sebagai lembaga pelatihan dan pelaksana untuk ujian PBJ berprestasi. Semoga masih bisa kami mempertahankan hasil yang kami raih tersebut. Lanjut. Untuk pelatihan pada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur bersumber dari dana kontribusi, kemudian ada dari dana fasilitasi, dan dari APBD murni pun kami mengalokasikan untuk anggaran terhadap pelatihan, baik itu teknis, fungsional maupun manajerial. Lanjut. Dan di sini kami menyampaikan evaluasi rekap terhadap pelatihan yang telah kami laksanakan sejak tahun 2019, PBJ tahun 2019. Untuk 2019 kami melaksanakan 7 pelatihan, itu ini tingkat dasar pelatihan dari pesertanya di lingkup provinsi atau pemerintah provinsi Kalimantan Timur sendiri, dan juga ada pemerintah kabupaten kota. Di sini bisa terlihat dari Kabupaten Mahakam Ulu yang kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Kota Samarinda dan juga Kota Balikpapan, dengan total peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 217 orang. Yang mungkin dilihat dari kelulusan peserta, dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan belum bisa mencapai 100% peserta yang dinyatakan lulus. Ya, dari setiap angkatan ada yang mencapai kelulusan untuk
peserta PBJ tingkat dasar yang sudah kami laksanakan tahun 2019 ini. Berikutnya untuk pelatihan tahun 2020 kami melaksanakan 5 pelatihan ini saat-saat pandemi ini ya, kayaknya sudah di ujung-ujung pandemi. Kemudian pandemi tetap melaksanakan kegiatan, ada 5 kegiatan, ada pelatihan dasar dan juga ada pelatihan pembentukan jabatan fungsional PBJ dan okupasi skema PPK yang mana diikuti oleh pesertanya dari perangkat daerah provinsi, perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur sendiri, kemudian juga dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di sini, dan ada provinsi di luar Kaltim, Provinsi Kalsel. Dan kemudian jumlah peserta yang mengikuti totalnya 90 orang. Dari tingkat persentase kelulusan masih memang belum 100%, tapi di setiap angkatan yang mengikuti ada kelulusan. Berikutnya di tahun 2021 ini alhamdulillah meningkat untuk pelaksanaan, walaupun masih juga kita dilanda pandemi, jadi ada yang tatap muka, ada yang secara daring pun seperti gitu. Ini pelatihan yang kami laksanakan ada 13 pelatihan dari tingkat dasar, pelatihan tingkat dasar, kemudian ada PBJ, ada okupasi skema PPK angkatan 1 dan 2, kemudian ada pelatihan penjenjangan jabatan fungsional muda PBJ. Pesertanya pun dari di samping perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, juga ada dari kabupaten kota. Di sini ada Kutai Timur, Kabupaten Timur, kemudian Kota Bontang, Kutai Kartanegara, dengan total jumlah peserta yang mengikuti sekitar 190 orang, dan kelulusan peserta sama halnya mungkin masih belum bisa mencapai 100% dari kelulusan, tapi alhamdulillah setiap angkatan ada yang lulus begitu. Nah itu kemudian kendala dalam pelaksanaan pelatihan mungkin tadi sudah disinggung narasumber sebelumnya dari peserta ya. Dari peserta yang mana sudah ditunjuk untuk mengikuti pelatihan ya, tiba-tiba bisa mengundurkan diri karena mungkin mereka lebih berat ada tugas berat di perangkat daerahnya, sementara mereka pun harus mengikuti pelatihan, apalagi kemarin dengan masih situasi pandemi. Kemudian dari jumlah target harus 1 kelas, kemudian pas ada beberapa yang bisa mundur seperti itu pesertanya, tapi kita tetap melaksanakan kegiatan. Kemudian teknologi karena kita melaksanakan sistem daring, kemudian dibutuhkan harus paham teknologi. Ada beberapa peserta kendalanya belum memahami masalah teknologi. Kemudian pembelajaran e-learning, karena pembelajaran e-learning banyak peserta tidak maksimal. Itu tadi mengikuti e-learning pada saat harus nanti tidak fokus, mungkin masih lagi misalnya di kantor sambil mengikuti pelatihan, kemudian sambil melaksanakan pekerjaan, seperti begitu. Itu kan kendalanya. Kemudian jaringan yang paling juga jaringan, kalau peserta seperti dari mengikuti dari kabupaten kota yang sering jaringan bermasalah, nah itu permasalahannya. Tapi mungkin di daerah yang dekat atau daerah kota aman masalah jaringannya. Nah itu jaringan. Tapi pada dasarnya pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai yang direncanakan seperti itu. Kemudian untuk daftar pemegang sertifikat PBJ dasar dan kompetensi yang kami rekap dari tahun 2021 ini, baik itu dari provinsi maupun dari kabupaten kota di lingkup Provinsi Kalimantan Timur. Dari 10 kabupaten kota ditambah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, di sini dapat terlihat jumlah pemegang yang bersertifikat tingkat dasar di perangkat daerah provinsi cukup besar, 1.000 sekian, kemudian juga Kutai Kartanegara. Nah, sedangkan kelulusan untuk uji kompetensi non jabatan fungsional mungkin PPK-nya di sini di provinsi 13 orang, kemudian di Kutai Kartanegara 1 orang,
Kemudian yang ini Pokja dan PPK 13 orang, kemudian PP-nya 1 orang. Nah, kemudian kelulusan untuk uji kompetensi skema jabatan fungsional di sini di PT Kertanegara ada, sedangkan kemudian di Kabupaten di Kota Balikpapan. Nah, jumlah jabatan pejabat fungsional yang sudah definitif di sini untuk di Kalimantan Timur yang pertama ada 6 orang, kemudian ada yang muda 8 orang. Mereka beberapa waktu lalu di tahun 2021 ini juga sudah dilantik definitif sebagai pejabat fungsional APBJ. Dan kemudian Kabupaten Berau ada pertama 1 orang, kemudian muda 3 orang. Di Kota Kertanegara cukup banyak. Untuk yang pertama 26 orang dan muda ada 16 orang. Kemudian di Balikpapan 10 orang untuk pertama dan 3 orang muda. Sedangkan Bontang ada 3 orang. Dan untuk pemerintah provinsi lembaganya sudah terbentuk menjadi biro. Jadi Biro Pengadaan Barang Jasa baru terbentuk tahun 2021 ini. Jadi dipimpin oleh Kepala Biro. Pasti memang masih sangat membutuhkan untuk jabatan fungsional PPJ, dan ini baru komposisinya terisinya hanya 14 orang definitif, masih kurang pasti. Kemudian lanjut. Ini perencanaan kami yang akan kami rencanakan insya Allah di tahun 2022 nanti, tinggal beberapa hari lagi 2022, ada rencana kami menyesuaikan dengan anggaran yang teralokasi khususnya dari APBD BPSDM Provinsi yang bersumber dari APBD. Ada 8 kegiatan pelaksanaan pelatihan yang akan kami laksanakan. Di samping pelatihan dan ujian PBJ dasar tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 dengan target peserta per angkatan 20. Kemudian pelatihan okupasi skema PPK target peserta 15 orang, kemudian ujian sertifikasi kompetensi angkatan 1 dan 2 untuk masing-masing peserta 15 orang di setiap angkatannya. Inilah rencana kami di 2022, kemudian dan ini mungkin tidak menutup dari kebutuhan kabupaten kota atau lintas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Saya ada pantun bunga selasih di bungkus koran. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, sangat lengkap sekali ya yang dipaparkan ya oleh Bu Dina. Kira-kira dari Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta atau khususnya dari BPSDM pemerintah, BPSDM provinsi? Oke, belum ya. Oke. Mungkin perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, di BPSDM Kalimantan Timur ini, sudah ada nih fasilitator dari Pak Maulid Purnama ya, mungkin nanti akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan dulu Bapak Ibu, dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur ini termasuk yang BPSDM aktif ya. Dari BPSDM sudah memiliki 12 fasilitator ya, Bu Nina ya. Dari 12 fasilitator, sebagiannya juga sudah menjadi fasilitator tingkat lanjut. Mungkin dari BPSDM lain boleh nanti menanyakan gimana caranya nih dari Provinsi Kalimantan Timur mengembangkan fasilitatornya, menambah ya, memperbanyak fasilitatornya untuk mendukung kinerja di BPSDM Kalimantan Timur dalam rangka pengajaran kepada Japung PPBJ ya. Tadi ada yang ingin bertanya, silahkan Pak. Sebentar nih. Pak Maulid Purnama, silakan Pak Maulid Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Waalaikumsalam Bapak Maulid. Saya lihat dari diagram yang Ibu sampaikan itu jumlah pelatihan dalam setahun itu sedikit ya. 2019 12 kali, 2020, 2021 yang agak banyak. Tapi saya lihat di situ kelihatannya itu hanya berdasarkan anggaran yang tersedia dari
BPSDM, itu pelatihan yang 1 tahun mungkin 6 kali gitu ya, atau setiap triwulan atau seperti itu. Nah, sementara Ibu belum memasukkan informasi tentang yang kontribusi. Apakah Ibu tadi disebutkan kan Ibu ada pelatihan yang sumber dananya dari kontribusi peserta. Mungkin yang dimaksud ini adalah yang dari pemerintah kabupaten kota ya Bu, ya, kerjasama ya. Apakah Ibu tidak menyelenggarakan pelatihan yang bersifat publik? Yang seperti kami selenggarakan nih, swasta-swasta ini kan mengundang kepada stakeholder semua satker kabupaten kota dan provinsi untuk mengikuti dan membayar kontribusi seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat kita nasibnya kayaknya sama gitu ya. Tingkat kelulusan peserta kita ini kok minim ya. Bisa mencapai 50 itu saya lihat dari diagram Ibu mungkin hanya 1 atau 2 selama 3 tahun ini. Nah, kita juga mungkin perlu masukan saya mungkin dari Ibu, mungkin kita karena kita sama-sama susah untuk lulus, mungkin ini nyerempet kepada Pusdiklat dan Direktorat Sertifikasi. Kenapa sih kok peserta kita susah ya lulusnya ya Bu ya? Dan itu kalau bisa ya jangan jadi tolok ukur untuk menilai akreditasi. Kalau Ibu akreditasi mau dipertahankan A, kan harus sertifikat rata-rata kelulusannya di atas 70% kalau dapat 4 poin. Ya, kalau dengan poin seperti yang kita punya, yang Ibu punya, mungkin hanya dapat 1 poin atau 2 poin. Ya, mungkin satu lagi, bagaimana dalam hal pelatihan okupasi, ya, pelatihan Jafung gitu ya, untuk supaya BPSDM Kalimantan Timur juga bisa menampung Jafung-Jafung di Kalimantan Timur yang dikirimkan oleh BPBJ atau UKPBJ atau BPSDM Kabupaten Kota, karena kelihatannya dari LKPP ada pembatasan untuk pelaksanaan di luar wilayah kerja daripada UKPBJ daripada LPPBJ. Dengan harapan mungkin LPPBJ Ibu sebagai yang menguasai Kalimantan Timur bisa lebih aktif dan lebih banyak menampung pejabat fungsional atau para peminat jabatan PPK yang ada di wilayah Ibu. Bagaimana kiatnya supaya yang difasilitasi bukan hanya orang dari PNS atau ASN Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maulid. Mungkin kita langsung jawab ya Bu Nina ya. Ya, silakan Bu Nina. Untuk publik ya memang ini kita konsentrasi penyelenggaraannya untuk ASN di lingkup. Pasti tidak menutup kemungkinan ya Bu Rina ya untuk publik ya, nanti mungkin mengembangkan terus untuk publik apabila karena pengembangan sumber daya manusia ini kan sumber daya manusia aparatur ya kalau yang kita laksanakan ini BPSDM. Dan untuk tadi tingkat kelulusan iya Pak, mungkin ya nggak tahu apa susah mungkin ya Bu Pina ya untuk mencapai tingkat kelulusan, padahal mereka memang secara praktek sebenarnya mereka itu sudah bekerja atau mengelola ya urusan-urusan pengadaan atau kegiatan-kegiatan pengadaan barang jasa. Nah, tapi untuk mencapai kelulusannya itu tadi itu sudah bukan menjadi ini apa ya, sudah susah mungkin Bu Pina nanti yang bisa menyampaikan kepada kami pun mengharapkan sebenarnya
100% atau 75% aja yang lulus sudah alhamdulillah ya Bu Pina ya. Kemudian untuk dilihat dari tadi diagram kegiatan Pak Iya, yaitu 2019 kan itu pada saat kita memasuki waktu pembentukan, kemudian pelaksanaan pertama. Kemudian di 2020 kita kendala pandemi Pak. Walaupun pandemi kita tetap melaksanakannya. Nah, itu dilihat dari diagramnya memang ada penurunan kegiatan. Kemudian di 2021 up lagi kami melaksanakan kegiatannya, baik itu tadi bersumber dari dana APBD maupun dari memfasilitasi kabupaten kota. Nah, dari laporan kami ada fasilitasi kabupaten kota. Memang ada beberapa kabupaten kota yang sudah ada pejabat fungsionalnya, tapi tidak banyak. Nah, seperti tadi, sebagaimana saya sampaikan, untuk yang definitif sebagai pejabat fungsional ada di beberapa kabupaten saja, gitu, tidak semua. Kemudian belum semua. Dan di provinsi pun, di Pemprov pun, yang definitif sebagai pejabat fungsional hanya baru 14 orang. Dan sebenarnya kebutuhannya bisa, kalau secara kebutuhannya terhitung berdasarkan ajab ABK-nya sekitar 40 orang kebutuhannya itu untuk yang definitif atau sebagai pejabat fungsional PBJ itu. Dan lembaganya pun baru dibentuk atau biro, berupa biro kan Pak, biro PBJ di tahun 2021 ini, yang mana dulu mereka menjadi bagian di ULP, bagian menjadi satu bagian gitu di ULP. Nah, kemudian pengembangan untuk Japungnya yaitu tadi mereka ini sebelumnya bukan pejabat fungsional yang memang, tapi ada di perangkat daerah, Nah, dan sudah bersertifikasi, misalnya sudah bersertifikasi pada saat kebutuhan dari PBJ UKP PBJ sebelum biro WLP lah pada saat itu, pasti perangkat daerah untuk kita untuk kita pusat kepada untuk kita pusatkan pada BBJ itu dipertahankan oleh perangkat daerahnya masing-masing, pun mungkin kabupaten kota juga begitu. Jadi untuk merekrut atau merekrut pejabat fungsional yang definitif sebagai pejabat fungsional di PBJ itu memang sangat susah sekali. Ini malah mungkin eksekusi sepihak Bu Wina, artinya mereka didefinitifkan atau dimutasikan di biro atau dulu bagian PBJ, jadi mau tidak mau kepala perangkat daerahnya yang mereka harus dimutasi di situ karena mereka bersertifikasi dan kompeten, atau lagi mereka duduk dalam tim Pokja pada saat itu, misalnya seperti itu. Dan ini memang masih dirasa sangat kurang dengan jumlah tadi 14 orang untuk Pemprov, kemudian di kabupaten kota pun masih belum semua memiliki pejabat fungsional PBJ. Kemudian mungkin itu yang bisa kami jelaskan Pak Maulid. Pak Maulid. Ya, Pak Maulid. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dina. Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi memang bisa ya Bu Nina kalau misalnya mau membuka kelas dengan mengundang selain daripada wilayah Provinsi Kalimantan Timur, memang kita belum mengatur tidak boleh gitu ya, jadi dipersilakan saja. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi Bu Nina, satu dari Badiklat Gorontalo. Nah ini dari Badiklat nih Bu, mungkin mau mentoring nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Silakan dari Badiklat Gorontalo. Belum Pak, mungkin masih di mute Pak, boleh di unmute dulu. Halo. Ya, silakan Pak. Sudah terdengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pada Bapak dan Ibu, kami dari Gorontalo, BPSDM Gorontalo. Sementara ini baru pengusulan BPSDM, tapi saat ini masih Badan Diklat. Terkait dengan penyelenggaraan pediklatan, khususnya PBJ, kami mendengar tadi dari Kalimantan Timur, alhamdulillah sudah akreditasi A, dan saya melihat di datanya itu cukup banyak kegiatannya selama setahun. Sekedar informasi, memang kendala-kendala juga dipertanyakan dari penanya pertama tadi, memang hampir sama ini kendalanya di seluruh Indonesia, dan ini kembali kebijakannya kepada LKPP terkait dengan tingkat kelulusan.
di 2019 itu kan masih tingkat passing grade-nya itu masih 165 kalau tidak salah. Begitu 2020 165 saja sulit lulusnya. Apalagi ditingkatkan lagi 167 tambah sulit. Sementara daerah sebenarnya berharap dari 165 itu turun 160 supaya tingkat kelulusan bisa meningkat. Tetapi justru kebijakan LKPP berbanding terbalik. Sudah sulit lulusnya, passing grade-nya dinaikkan pula. Tambah sulit. Sementara sebagaimana kita diamanatkan oleh Perpres itu kan wajib sifatnya sesungguhnya. Tapi alhamdulillah di Provinsi Gorontalo, sekedar informasi, memang kendala kami juga di Gorontalo. Kalau Kalimantan Timur fasilitatornya banyak. Kalau Gorontalo ada 3 orang, Bu, fasilitatornya. Alhamdulillah 2021 ini kami bisa melaksanakan 8 angkatan dan alhamdulillah masih tercover dengan fasilitator yang terbatas itu. Kemudian mungkin sekedar sharing saja bahwa alhamdulillah di Provinsi Gorontalo melalui Pak Gubernur itu ada kebijakan yang sangat mendukung terkait dengan PBJ ini, di mana di Provinsi Gorontalo itu yang namanya eselon 3 itu wajib PBJ. Jadi seluruh eselon 3 yang notabene sebagai KPA dan PPK itu wajib tersertifikat PBJ. Nah, sekedar informasi bahwa sampai dengan tahun 2021 ini eselon 3 di Provinsi Gorontalo sudah tersertifikat itu sudah 56%. Nah, ini yang menjadi satu kebijakan. Kemudian tentu saja di tingkat eselon 4 dan staf. Nah, tetapi beliau Pak Gubernur fokus di eselon 3 karena memang jabatan yang strategis sebagai PPK dan KPA di daerah sehingga diwajibkan. Nah, kemudian mungkin sedikit kendala kami dengan penyelenggaraan, apalagi memang sekarang di era pandemi ini banyak sekali kendalanya. Termasuk perubahan regulasi terkait dengan COVID ini. Kadang-kadang tiba-tiba tidak ada penerbangan, persyaratannya berubah, sehingga kami ada kendala di daerah terkait dengan penyelenggaraan, khususnya ujian. Kemudian sekedar informasi juga bahwa di Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertanyaan awal tadi terkait dengan kontribusi dan fasilitasi lembaga, alhamdulillah di Provinsi Gorontalo termasuk Polda Gorontalo kami sudah fasilitasi. Alhamdulillah 1 kelas penuh kita fasilitasi dan alhamdulillah tingkat kelulusannya lumayan baik, 45%. Kemudian kami juga memfasilitasi kabupaten kota, Kabupaten Gorontalo Utara. Ini mungkin yang memungkinkan menjadi karena tingkat kelulusannya itu 79,9%. Ini mungkin yang bisa menjadi kami contohnya di Provinsi Gorontalo. Dan alhamdulillah untuk lembaga-lembaga vertikal juga seperti Ombudsman dan lain-lain itu sudah ikut kami fasilitasi khususnya untuk penyelenggaraan PBJ. Mungkin itu sekedar sharing dari Gorontalo dan informasi bahwa kami akreditasi B. Kemudian juga sudah menjadi TUK. Alhamdulillah di 2022 ini kami akan pacu terkait dengan diklat-diklat teknis terkait dengan PPK atau KPA. Mungkin itu, terima kasih dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Badiklat Gorontalo lebih ke sharing ya Pak ya. Mudah-mudahan sukses terus dari Badiklat Gorontalo yang menuju ke BPSDM ya Pak. Nanti bisa mengajukan. Insya Allah. Amin, amin. Iya, amin. Iya. Baik Bu Nina, sepertinya masih ada satu lagi pertanyaan, mungkin ini yang terakhir ya, dari Pusbang Komen Bapak Indra. Silakan Pak Indra, ada yang ingin disampaikan kepada Bu Nina? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Sebetulnya pertanyaan saya nggak ke Bu Vina aja nih. Okay. Bu Vina, ya. Tapi ke semua kayaknya nih. Atau mungkin khususan ke LKPP.
ada dua hal mungkin yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Apa namanya? Yang pertama adalah terkait dengan Kementerian Keuangan, Ibu. LKPP ya. Terkait dengan Kementerian Keuangan. Ini Kementerian Keuangan mengeluarkan yang namanya Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Nah ini sedang apa namanya? Angka kreditnya itu diambil dari tulisnya sebagai PPK. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini ada kewajiban atau mungkin baru wacana ya, ada yang namanya sertifikat PNT atau dikenal dengan apa namanya, pejabat negara terakreditasi. Ada dua yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Dua poin itu sih, Bu Wina, pertanyaan saya, mohon penjelasan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Tajudin ya dari Gorontalo terkait sulitnya peserta yang lulus pada tes PBJ ini, ditambah lagi PPK itu harus sekaligus Jafung, analis pengelolaan APBN, dan harus memiliki PNT atau apa namanya, pejabat negara terakreditasi. Dua hal itu yang mohon arahannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Ini lebih terkait kebijakan ya Pak ya, bukan di sesinya Bu Nina nih sebenarnya nih. Iya. Kebetulan kalau ini mungkin pertanyaannya lebih ke LKPP ya, ke LKPP. Kalau saya sendiri mungkin tidak bisa langsung menjawab Pak Indra. Mungkin kalau di sini masih bergabung Bu Ria dari Direktorat Pengembangan Profesi, mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan Pak Indra. Bu Ria, apakah ada? Masih bergabung? Oke, sepertinya sudah tidak bergabung ya, karena sesinya tadi pagi memang Bu Ria. Baik Pak Indra, mungkin ini menjadi masukan di kami ya Pak ya, menjadi list pertanyaan di kami untuk nanti kami diskusikan di internal LKPP ya seperti apa. Karena kalau saya sendiri tidak bisa langsung menjawabnya Pak Indra. Mungkin demikian Bapak Ibu untuk sesi sharing session kita dengan Bu Nina dari BPSDM Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan strategi pengembangan kompetensi SDM khususnya yang mendukung pengadaan barang jasa di Provinsi Kalimantan Timur. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Nina bisa menjadi masukan buat Bapak Ibu khususnya di BPSDM pemerintah ya. Bagaimana meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, menciptakan fasilitator-fasilitator ya. Kemudian bagaimana menjaga kualitas penyelenggaraannya, rencananya tetap baik, tetap stabil. Baik, terima kasih Bu Nina atas kesediaannya dalam mengisi sharing session strategi pengembangan SDM di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kita beri applause dulu buat Bu Nina. Terima kasih Bu Nina. Baik Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Nina. Baik Bapak Ibu, saya akan kembalikan kepada Mas Meksi selaku MC untuk kegiatan selanjutnya.